Baik, ini ketua nggak kesep tadi soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dalam video ini kita akan menjelajahi sejarah kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berjaya di Nusantara, mulai dari awal berdirinya, tantangan saat penjajahan, hingga warisan yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Namun, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raka Awaludin dari PAI 3A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Namun sebelum itu, yang pertama, pokok pembahasan yaitu tentang kerajaan Islam sebelum penjajahan. Namun sebelum itu, saya akan menceritakan sedikit tentang bagaimana awal masuknya Islam ke Nusantara. Islam mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-7 melalui pedagang dari Arab, Persia, dan India. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam melalui dakwah, pendidikan, dan perkawinan dengan bangsawan lokal. Lanjut ke kerajaan-kerajaan awal, kerajaan-kerajaan Islam awal di Nusantara. Yang pertama ada Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Nusantara berdiri pada 1267 Masehi dengan Sultan Malik al-Saleh sebagai raja pertamanya. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan internasional dan penyebaran Islam. Yang kedua, ada Kesultanan Aceh Darussalam. Berdiri pada tahun 1496 Masehi di bawah Sultan Ali Mughayat Shah pada masa Sultan Iskandar Muda, sekitar tahun 1607 sampai 1630 Masehi, Aceh mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Lalu ada Kesultanan Malaka. Berdiri pada tahun 1400 Masehi, Kesultanan Malaka menjadi penghubung utama perdagangan antara Nusantara, India, dan Cina. Lalu ada Kesultanan Demak. Berdiri pada tahun 1475 Masehi oleh Raden Patah. Kerajaan ini menjadi kekuatan Islam pertama di Jawa dan memimpin serangan ke Portugis di Sunda Kelapa. Dan juga Kesultanan Demak ini adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Lalu ada Kesultanan Cirebon. Didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1445 Masehi. Cirebon menjadi pusat dakwah Islam di Jawa Barat. Lalu ada Kesultanan Banten, berdiri pada 1527 Masehi oleh Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati. Kerajaan ini berkembang menjadi pusat perdagangan lada, rempah-rempah. Kesultanan Goa Talok. Kerajaan kembar ini resmi masuk Islam pada tahun 1605 Masehi di bawah Sultan Alauddin. Goa Talok menjadi pusat perdagangan laut di timur Nusantara. Kemudian ada Kesultanan Ternate dan Tidore. Ternate masuk Islam pada tahun 1460 Masehi di bawah Sultan Zainal Abidin. Tidore juga berperan penting dalam penyebaran Islam dan perdagangan rempah-rempah. Lalu ada Kesultanan Banjar, berdiri pada tahun 1526 Masehi oleh Sultan Suryansyah setelah menerima bantuan dari Kesultanan Demak. Yang terakhir ada Kesultanan Kutai. Proses Islamisasi dimulai pada 1575 Masehi oleh Mubalik Dato' Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan. Baik, kita lanjut saja ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu kerajaan Islam pada saat penjajahan. Namun seperti tadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang awal mula kedatangan penjajah. Pada abad ke-16, bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris mulai datang ke Nusantara. Mereka mencoba memonopoli perdagangan rempah-rempah yang menjadi ancaman besar bagi kerajaan-kerajaan Islam. Kita lanjut saja ke perlawanan kerajaan. Di sini kita akan mengetahui kapan dan bagaimana perlawanan kerajaan-kerajaan Islam pada penjajah saat itu. Yang pertama ada Kesultanan Aceh.
melawan Portugis pada tahun 1521 Masehi dan Belanda pada abad ke-17 di bawah Sultan Iskandar Muda. Kemudian ada Kesultanan Demak, memimpin serangan ke Portugis di Sunda Kelapa pada tahun 1527 Masehi bersama Kesultanan Cirebon. Lalu ada Kesultanan Mataram, di bawah Sultan Agung 1613 sampai 1645 Masehi, Mataram memimpin perang besar melawan VOC di Batavia. Lalu ada Kesultanan Ternate dan Tidore, berjuang melawan Portugis yang datang pada 1512 Masehi untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Kemudian yang terakhir ada Kesultanan Gorontalo, melawan Belanda pada tahun 1667 Masehi untuk mempertahankan perdagangan bebas di Sulawesi. Kemudian ada dampak penjajahan. Pada saat itu kan penjajah sangat menggempur kerajaan-kerajaan Islam. Ada beberapa dampak yang dirasakan oleh kerajaan Islam pada saat itu, yaitu politik adu domba melemahkan banyak kerajaan, wilayah strategis jatuh ke tangan penjajah, dan sistem pemerintahan tradisional tergantikan oleh aturan kolonial. Kemudian, yang pokok pembahasan terakhir ada warisan kerajaan. Meskipun sudah bertahun-tahun lamanya, beratus-ratus tahun berdirinya, namun ada beberapa peninggalan yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Salah satu seperti masjid. Saya tidak akan menyebutkan semuanya, tapi saya akan menyebutkan beberapa. Di antaranya yaitu ada Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh, dibangun pada tahun 1612 Masehi. Yang kedua, ada Masjid Agung Demak di Jawa, dibangun pada tahun 1478 Masehi. Yang terakhir, ada Masjid Sultan Syuriansyah di Banjar, Kalimantan, dibangun abad ke-16. Selain itu, seni budaya seperti wayang kulit, sastra Islam, dan tradisi pesantren masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat kita. Dari sejarah ini, kita belajar tentang kejayaan Islam di Nusantara, semangat perlawanan melawan penjajahan, dan pentingnya menjaga budaya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita untuk terus menghargai sejarah bangsa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya dan tugas-tugas selanjutnya. Saya Raka Waludin, pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.